Saya ingin katakan sama Anda, ini Ma'iyah ini luar biasa, ilmunya tidak fakultatif, ilmunya sangat universal, sehingga kita sampai ke tataran sampai marifat-marifat tadi, dan itu semua relevan satu sama lain. Saya ingin katakan satu hal, bahkan tidak ada personalitas dalam kehidupan manusia, aslinya. Anda jangan berpikir bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Selama kamu masih menyangka Muhammad adalah punya personalitas di mana dia adalah anaknya Pak Abdullah dan Ibu Aminah, Anda salah sangka. Kalau Anda menyangka saya adalah Muhammad Ainun Najib, itu sumber penderitaan Anda di masa yang akan datang, karena saya bukan Nabi Ainun Najib. Ya. Ini mungkin masih jadi pertanyaan Anda, tapi bisa. Lebono omonganku iku. Kok kon salah sangka kon? Aku dudu Ainun Najib. Ya. Muhammad bin Abdullah yang dikasih jatah 63 tahun itu pun cuma identitas sementara. Bukan personalitas. Itu identitas, dia harus dilahirkan secara fisik dan harus dari bapak ibu tertentu, karena ada keperluan untuk mendatangkan Al-Quran bagi seluruh umat manusia di bumi. Jadi itu identitas yang sangat sederhana dan hanya dibatasi 63 tahun. Kalau Anda bertanya siapa personalitas Muhammad, oh dia kalau mau dicari katakanlah ada personalitasnya, oh dia lahir sebelum Jibril, dia lahir sebelum Iblis, sebelum Kanzul Jannah, sebelum Al-Khoshi, sebelum As-Sajid, sebelum Ar-Roqi, sebelum yang paling khusyuk dalam kehidupannya yaitu Iblis, sebelum yang paling roke, orang yang paling menundukkan badannya kepada Allah, orang yang paling mensujudkan wajahnya kepada Allah, orang yang paling bisa dipercaya untuk menjadi penyebar kesejahteraan atau bendaharawan surga. Dia adalah juniornya Muhammad. Jadi Muhammad itu bukan yang Anda kenal di Arab itu. Yang Anda dengar di Arab itu adalah resonansi dari personalitas Muhammad. Lagi, nek anjane kate runu tak dudui kok. Ya, jangan disangka Muhammad bin Abdullah itu adalah personalitas. Itu cuma tugas sementara dan hanya sebentar sekali, yaitu 63 tahun. Jangan disangka bahwa dia sebuah diri. Dia hanya sebuah peran. Ya, Mas. Kalau dicari, oke, kalau masih ada personalitasnya, ya Nur Muhammad, cahaya Muhammad, Big Bang kata orang modern, di mana Allah menciptakan cipratan cahaya yang kemudian menjadi kumparan-kumparan, terus kemudian membelah-belah menjadi planet-planet dan galaksi-galaksi, satelit-satelit dan matahari-matahari. Jadi Muhammad itu lahir sebelum alam semesta, Muhammad itu lahir sebelum Iblis, apalagi Jibril. Maka Jibril itu adalah juniornya Muhammad. Maka kapan saja Muhammad memanggil Jibril, Jibril akan datang. Bahkan Iblis yang disuruh berperan untuk menjadi musuhnya manusia dan musuhnya Muhammad, itu bisa dipanggil, didawui, ditimbali oleh Muhammad kapan saja. Dan apapun yang ditanyakan oleh Muhammad dijawab oleh Iblis dengan sejujur-jujurnya. Kalau dia benar-benar musuh, dia tidak akan menjawab sejujur-jujurnya. Dia hanya berperan. Jadi Iblis itu cuma identitas, bukan personalitas. Anda jangan salah sangka. Nah, kalau dikejar lagi, sebenarnya tidak ada Nur Muhammad. Itu bukan personalitas, tidak ada diri yang sejati kecuali Allah itu sendiri subhanahu wa ta'ala. Yang lain bukan diri, yang lain hanya cipratan dari diri sejati. Cepat ya. Jadi kon iku aja tak gopoh karo awakmu dhewe. Kok aku anggitmu kon iku ana ta? Kon iku gak ono. Iku mek kun wis kon mari ono gak ono, mari ono gak ono. Gak ono masalah. Jadi awakmu gak usah perhatian sama dirimu. Dirimu itu tidak penting. Dan saya hidup itu bekalnya adalah yakin bahwa aku tidak penting. Yakin bahwa bukan aku ini yang akan jadi pusat perhatianku. Di dalam diriku tidak ada aku. Di dalam diriku tidak ada Ainun Najib. Karena sudah penuh cinta. Dan cintaku tidak boleh aku tujukan kepada diriku sendiri yang sementara bernama Ainun Najib. Di dalam diriku tidak ada diriku. Kalau Anda ingin
menjadi orang besar, kalau Anda ingin meraih kebesaran, Anda tidak bisa memanggul kebesaran dan tidak bisa menjadi kebesaran itu selain Anda bergabung dengan kebesaran sejati, yaitu Allah Al-Akbar. Kalau Anda bergabung dengan kebesaran Allah, maka engkau menjadi bagian dari kebesaran itu. Anda tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun saja. Dan jangan tuntut dirimu kayak apapun. Penuhilah dirimu dengan pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan baik yang Allah perintahkan. Jadi dirimu adalah perbuatan baikmu itu, bukan nadianya, bukan yang kamu sangka dirimu itu. Jadi orang yang masih sedih, orang yang masih pesimis, orang yang masih tidak punya semangat adalah orang yang salah sangka terhadap dirinya sendiri. Dan karena dia salah sangka kepada dirinya sendiri, maka dia juga salah sangka kepada dunia, dia salah sangka kepada apa saja, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti salah sangka. Wes jawab. Cik iso diterusno iki, tapi cukup ya. Cukup. Dah. Jangan salah sangka kamu. Jadi dirimu itu enggak usah nulah, enggak usah peduli lah. Aku gak peduli kok. Aku gak peduli karo awakku. Karena aku sepi, karena kadang-kadang aku ingat aku ini seolah-olah aku, tapi kemudian lupa lagi karena aku harus ketemu dengan bang-bang wetan. Nanti pulang dari sini naik mobil, dolek rawon, rada eling meneh. Loh aku ndek endi rek? Ngono kan? Nah itu saya itu mengalami kesepian terus menerus. Dan kesepian itu aku perlukan. Aku topong rame. Kamu pikir kalau riuh rendah suara itu tidak sepi? Semakin riuh rendah semakin sepi. Kalau engkau berada di dalam dirimu yang sejati, yang jauh di lubuk jiwamu itu. Kalau orang fokusnya adalah harta benda dan keduniaan, dia sudra. Dia boleh sholat rajin, boleh naik haji, boleh suka sodakoh, boleh infak, boleh apa, boleh bikin masjid. Tapi kalau niatnya adalah harta benda dan keduniaan, dia adalah sudra. Misalnya kemarin kita acara di Klaten, ada desa sumber air yang sangat makmur, dan minta kepada kami, Kiai Kanjeng, syukuran dan mengingatkan penduduk, tolong bersyukur para penduduk di desa itu supaya Allah memberi nikmat lebih besar. Saya kondo kalimat terakhir itu agak setuju. Wes ta nek kate bersyukur ae. Wong Gusti Allah mesti nambahi kok. Tapi nek kate kok niat-niati kok Gusti Allah malah ngurangi. Wes ta berbuat baik tok ae wis, bersyukur tok ae. Aja adek supaya ngono to. Ayo setor 1 juta supaya, ngono toh. Ayo sembayang di Ka'bah supaya niku lho. Ayo lunga kaji supaya, ngono toh. Lho kan iku tujuanmu duduk lunga kaji berarti. Kata setelah supaya iku mah, lunga kaji me alat, padahal lunga kaji itu harus menjadi fokus. Karena disitulah engkau bertemu dengan sangat private dengan Allah Subhanahu wa taala. Soal supayane urusannya Gusti Allah. Ayo rek umroh cek gak sida ditangkep KPK. Lah ngono sih. Jadi umroh hanya alat, itu namanya sudra. Jelas ya? Nah, kalau kesatria adalah orang yang fokus hidupnya adalah perjuangan sosial. Mengabdi kepada orang banyak. Kayak ombudsman itu adalah satria-satria. KPK, satria-satria. Pejabat-pejabat seharusnya mereka satria-satria. Tapi banyak pejabat yang sudra. Nah, Brahmana apa? Brahmana adalah orang yang fokusnya taat kepada Allah. Akibatnya karena dia taat kepada Allah, maka dia harus punya identitas satria. Dia harus melayani orang banyak, karena tidak mungkin dia melayani Allah sendirian terus tidak melayani orang banyak. Sehingga kalau Anda fokus kepada Allah, Anda menjadi Brahmana, ya, maka Anda otomatis akan menjadi satria. Dan otomatis Anda tidak perlu jadi sudra, tapi pasti mendapatkan kesejahteraan. Itu yang saya sebut keris, pedang, pacul.